Apakah kamu tertarik untuk berinvestasi di saham, tapi masih bingung cara memulainya? Atau mungkin kamu sudah mulai berinvestasi tapi ingin tahu lebih dalam tentang analisis fundamental saham? Jika iya, video ini cocok untukmu. Hari ini kita akan membahas analisis fundamental saham JPFA, salah satu perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Kita akan fokus pada saham JPFA sebagai contoh, tapi teknik yang sama bisa kamu terapkan untuk menganalisis saham lainnya. Dengan memahami analisis fundamental, kamu bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berpotensi meningkatkan keuntunganmu di pasar saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan kamu melakukan riset yang mendalam dan ingat bahwa data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah berubah. Investasi saham selalu memiliki risiko, jadi pastikan kamu memahami risikonya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba JPFA. Pada kuartal 2 tahun 2024, JPFA mencatatkan pendapatan sebesar 54 triliun 668 miliar 653 juta rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Laba bersih perusahaan juga meningkat menjadi 2 triliun 423 miliar 278 juta rupiah. Peningkatan pendapatan dan laba ini menunjukkan bahwa JPFA mampu memperluas bisnisnya dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas JPFA. Pada kuartal 2 tahun 2024, gross profit margin atau GPM JPFA adalah 17,39%. Operating profit margin atau OPM-nya 7,58% dan net profit margin atau NPM-nya 4,43%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa JPFA mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik dari penjualannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa margin ini sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau persaingan yang semakin ketat. Beralih ke posisi keuangan JPFA, pada kuartal 2 tahun 2024, perusahaan memiliki aset total sebesar 36 triliun 108 miliar 789 juta rupiah. Sementara itu, ekuitasnya mencapai 15 triliun 639 miliar 931 juta rupiah. Peningkatan aset dan ekuitas ini menunjukkan bahwa JPFA terus berkembang dan memperkuat posisi keuangannya. Untuk menilai kesehatan keuangan JPFA, kita bisa melihat debt to equity ratio atau DER-nya. Pada kuartal 2 tahun 2024, DER JPFA adalah 0,92. Ini berarti jumlah utang perusahaan lebih kecil dari ekuitasnya, yang menunjukkan posisi keuangan yang cukup sehat. Equity multiplier atau AMJPFA adalah 2,30, yang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage secara moderat untuk membiayai operasinya. Untuk menilai kinerja manajemen JPFA, kita bisa melihat return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA. Pada kuartal 2 tahun 2024, ROE JPFA adalah 26,51%, sementara ROA-nya 11,48%. Angka-angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa manajemen JPFA mampu menggunakan modal dan aset perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ROE dan ROA JPFA cenderung membaik, yang menunjukkan peningkatan efisiensi manajemen. Sekarang, mari kita bahas valuasi JPFA menggunakan PE Band. PE Band rata-rata JPFA adalah 13,29. Berdasarkan perhitungan ini, nilai wajar saham JPFA adalah Rp2.638. Dengan harga saham saat ini, Rp1.595, kita bisa melihat bahwa ada margin of safety sebesar 39,54%.
Ini berarti saham JPFA saat ini mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Selain PE Band, kita juga bisa menggunakan PB Band untuk valuasi. PB Band, rata-rata JPFA adalah 1,37. Berdasarkan perhitungan ini, nilai wajar saham JPFA adalah Rp1.716. Dengan harga saham saat ini, margin of safety-nya adalah 7,06%. Meskipun lebih kecil dibandingkan PE Band, ini masih menunjukkan bahwa saham JPFA mungkin sedikit undervalued. Nah, itulah analisis fundamental saham JPFA. Ingat, analisis ini hanya salah satu aspek dalam pengambilan keputusan investasi. Pastikan untuk melakukan riset lebih lanjut dan mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum membuat keputusan investasi. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin tertarik dengan investasi saham. Untuk analisis saham yang lebih mendalam dan mudah, kamu bisa download aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.